Al-A'raf, ya, surat yang ke-7, ya, halaman 153, ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ya bani Adam yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. 1, 2, 3. Kalau tidak sampai di jannah boleh waqaf di kama akhraja abawaykum, ya. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum. 1, 2, 3. Kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Sekali lagi, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sekali lagi, inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun.
Baik, silakan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini pengucapan huruf qa ya. Kita lihat ma la yaftinannakum syaitan. Huruf qa itu keluar daripada ujung lidah kita, tarful lisan ma'a usulil thanayil ulya. Bersentuhan dengan pangkal gigi seri atas kita qa. Huruf qa ini berbeda dengan ta. Ya, huruf ta, qa ini satu makhrajnya, tapi yakhtalif sifat. Ya, tapi beda sifatnya. Ya, kita lihat huruf qa itu keluar dengan sifat musta'la, yaitu pangkal lidah kita ya, naik ke langit-langit atas sehingga mengeluarkan bunyi yang lebih tebal daripada huruf ta. Sedangkan huruf ta itu keluar dengan bunyi pangkal lidah kita, atau pangkal lidah kita posisinya tidak naik ke langit-langit sehingga tidak bunyi atau keluar suara tebal. Ya, jadi tidak dibaca an'amta alaihi bima ta'malun. Ya, di sini kita lihat sawatihima bima itu sudah bercampur dengan huruf qa. Ya, maka dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Fadhil Al-Jiyuti min al-akhta' asy-syai'ah fi nutqil harf qa wa ta, yakni khaltu sawt al-qa'i fi ta, yaitu mencampurkan bunyi huruf qa ke dalam huruf ta, menjadi karena satu makhrajnya, jadi bertukar bunyinya sehingga huruf ta sama huruf qa itu lagi seperti sama bunyinya. Ya, an'amta alaihim ya, atau misal sawati mati terlalu berlebihan atau dia masuk kepada sifatnya huruf qa. Maka bagaimana cara atau solusi daripada permasalahan ini? Yaitu yang pertama adalah membedakan pengucapan huruf itu dengan membedakan sifat daripada huruf qa dan ta. Kita perhatikan. Yang pertama, huruf qa keluar dengan pangkal lidah naik ke langit-langit, sedangkan huruf ta keluar dengan pangkal lidah kita tidak naik ke langit-langit. Ini yang harus kita garis bawahi. Yang kedua, posisi lidah kita saat mengucapkan huruf ta itu tidak naik sehingga tidak mengucapkannya dengan suara yang menebal. Contoh, ta, ta. Berbeda dengan huruf qa karena dia punya sifat isti'la, kemudian diikuti juga dengan sifat ikhfa, sehingga diucapkan dengan qa, qota, qota. 1, 2, 3. Qota, qoti, qoti. Beda dengan qoti sama qoti, qoti. Ya. Kemudian yang kedua, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat pengucapan huruf qa dengan huruf ta apabila ia sering berdekatan atau di dalam satu kalimat atau di dalam satu ayat, maka jagalah sifat daripada huruf qa untuk selalu ditebalkan, sedangkan huruf ta selalu ditipiskan. Dia huruf yang istifal, ya, sehingga ketika kita membaca ya, seperti kalimat la tarawnahu, tidak dibaca la tarawnahu, ya, jadi dibaca dengan bunyi yang tipis la tarawnahu, tidak dibaca dengan bunyi yang tebal seperti darawnahu, ya, seperti itu. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di kalimat yang pertama, ya bani Adam, ya
illa harakatnya. Dan kemudian kita lihat kalimat di setelahnya, la yaftinannakum, la yaftinan, ya, ada nun tasydid yang hukumnya wajib gunnah atau wajib dibaca gunnah dengan ditahan dua harokat dengan kamu di dalam khaysyum. Ya. Kemudian ada kalimat asyariqah, ya, ada huruf shin yang bertasydid. Tentu huruf shin yang bertasydid, ya, harus dibaca dengan mengeluarkan sifat at-tafasyi atau angin yang berhembus secara berlebihan. Kumusya, ya, kumusya, ya, itu yang membedakan dia antara shin, shad dan sin. Ya, jadi huruf shin memiliki sifat yaitu angin yang berhembus atau disebut dengan sifat tafasyi yang keluar daripada posisi mulut kita, ya, kiri dan kanan. Ya, sya. Ya, sama-sama 1, 2, 3. Sya. Asya. Nah, ini berbeda dengan huruf sin. Sin tidak punya sifat tafasyi, ia hanya hamas saja. Kedua kaki lebih angin, ya. Sedangkan huruf shad dia tidak punya tafasyi juga, hanya angin juga yang berhembus diikuti dengan bunyi desis. Ya, contoh sa, ya, sa, sa, asa. Ya, kemudian kita ucapkan huruf shin, asya. Ya, beda ya, asya, asa. Ya, beda bunyinya antara sya dan sa. Kenapa? Sifatnya yaitu at-tafasyi yang berbeda dengan huruf sin yang tidak memiliki sifat tafasyi, hanya angin yang berhembus yang diikuti dengan suara desis. Sekarang kita di shad, ya. Huruf shad itu keluar daripada warqul lisan, ujung lidah kita bersatu dengan halaman gigi seri bawah, ma'a sahhatin tanaya as-sufla, dengan halaman gigi seri bawah yang belakang, bukan keluar di bibir. Ya. Sebagian orang membaca huruf shad dan gigi dekat. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh karena huruf shad tidak keluar dalam bibir. Huruf shin gimana? Huruf shin juga itu tidak keluar dengan menggunakan shad, tidak. Ya. Dia huruf lisan. Shin itu dengan lidah, shad ujung lidah bertemu dengan halaman gigi seri bawah. Ya. Sekarang kita perhatikan saat kita mengucapkan hurufnya, ujung lidah kita bersentuhan dengan halaman gigi seri bawah, kemudian keluarlah angin, diikuti dengan desis, diikuti juga dengan pangkal lidah kita naik ke langit-langit atas. Ya. So, 1, 2, 3. So, soi, su, aso, ya, bukan aso, nggak ada konyol, ya, nggak ada dhamma syafaat, dia bukan dhammah tapi fathah, aso. Ya, jadi mulut kita nggak konyol, terbuka saja. Aso, ya, beda bunyinya asa, assalamu, as-salatu, as-salatu, ya, beda bunyinya. Asy-syaitanu. Ini 3 huruf yang bunyinya ya berbeda, harus kita jaga saat kita mengucapkan huruf-huruf tersebut. Ya, jadi asya, sama-sama 1, 2, 3. Asa, asya. Ya, kita ulangi lagi. Asya,
asy, asu, as. Nah ini sukunnya ya, hurufnya sukun daripada huruf sin. Sekarang kita ke huruf sin. Asa, asi, asu, as. Kemudian yang terakhir huruf shad. Aso, asli, asu, as. Oh ya, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita bahas pembahasan huruf di Al-Qur'an di kesempatan selanjutnya. Yang terakhir kita akan lihat apa hikmah dari ayat-ayat kita baca ini. Wahai anak Adam, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Yang pertama, Allah mengingatkan kita untuk tidak tertipu dengan godaan syaitan. La yaftinannakum syaitan. Janganlah sekali-kali, di sini ada nun taukid ya, ada nun yang menjelaskan bahwa jangan sampai kita tertipu ya dengan godaan syaitan. Ini perlu sekali kita ingat sehingga kita hidup di dunia ini ya tidak tertipu dengan godaan syaitan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita tidak tertipu dengan godaan syaitan sebagaimana syaitan telah mengeluarkan ya bapak kita yaitu Adam alaihi salam daripada surga. Karena kehidupan kita yang sebenarnya itu di dalam surga. Kalaulah Nabi Adam alaihissalam tidak tertipu dengan godaan syaitan, maka kita hari ini tinggal di surga. Sekiranya kita hari ini masih di dalam surga, maka kita berada dalam kenikmatan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam alaihissalam kepada dunia, menghukum Adam, Allah turunkan ke dunia ini, maka kita hari ini tinggal di dunia sebagai tempat kita dihukum oleh Allah. Jadi jangan sampai kita menjadikan tempat kita dihukum oleh Allah di dunia ini tujuan kita hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini tempat kita dihukum, tempat kita sebenarnya adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat heran ketika kita lihat orang yang tujuan hidupnya adalah dunia, ketika duduk bahasnya dunia, tidak ada pembahasannya tentang akhirat, tidak ada nasihat untuk mengingatkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, mengingatkan kepada ketaatan, kepada kebaikan. Yang dibicarakan adalah dunia, seakan-akan ketika ia memiliki dunia, ia memiliki segalanya, padahal tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'udah." Sekiranya dunia ini berharga, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebesar sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir seteguk air liur. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan dunia ini sebagai jembatan kita untuk menuju kepada akhirat. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan syaitan bisa melihat kita, kemudian kita tidak bisa melihat syaitan. Ini sudah fitrah, sudah sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan syaitan bisa melihat kita, namun kita tidak bisa melihat syaitan. Kalau ada orang yang mengaku bahwa dia bisa melihat syaitan, yang terjiji. Karena apa? Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawun." Mereka melihat kalian, namun kalian tidak mampu melihat mereka. Itu sudah janji Allah. Sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kalau orang bisa melihat syaitan yang tinggi dan tubuh tinggi, atau memang dia syaitan, karena mereka bisa melihat kawan mereka di dalam ruang. Maka orang beriman tidak bisa melihat syaitan, karena itu sudah sunnatullah. Allah ciptakan seperti itu.
Dan itu ada banyak hikmahnya yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam Al-Qur'an, bahkan dijelaskan oleh para ulama hikmah kenapa manusia itu tidak bisa melihat bangsa jin dan syaitan. Kalau sekiranya kita bisa melihat jin dan syaitan, maka jin kita itu kompas. Tapi kita hidup bersama mereka. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kita apabila kita ingin keluar rumah baca doa, apabila kita ingin pakai baju baca doa, apabila kita buka baju baca doa, apa sebenarnya agar syaitan tidak bisa melihat aurat kita. Bahkan ketika kita masuk kamar mandi disuruh baca doa oleh Rasul SAW agar Allah menutup aurat kita, agar syaitan tidak bisa melihat aurat kita. Bahkan ketika kita mendatangi istri kita disuruh baca doa agar apa? Syaitan tidak ikut campur mendatangi istri kita. Maka tidak jemaah yang seperti Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan syaitan ini yang kelima adalah auliya, penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Syaitan adalah bangsa yang tidak boleh orang-orang beriman itu meminta tolong kepada mereka. Tidak boleh orang beriman minta tolong kepada jin, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan menjaga kita dari godaan syaitan, sehingga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga bermanfaat.